Sobat FIP, selamat datang nih di podcast Ormawa. Perkenalkan, nama saya Ninda Kalista, bisa dipanggil Nical, selaku moderator pada hari ini. Di sini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh pembicara yang sangat hebat dan luar biasa. Selamat datang, Kak Retno. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, Kak. Kak Retno sehat-sehat aja kan sekarang? Alhamdulillah sehat. Siap. Semoga Sobat FIP yang dengerin podcast Ormawa ini juga sehat semua ya. Oke, mungkin di sini aku mau lanjut aja. Mungkin Kak Retno bisa perkenalan nih dengan menyebutkan nama panjang, nama panggilan, asal prodi, semester, dan asal Ormawa serta jabatannya nih di Ormawa. Biar Sobat FIP yang dengerin podcast Ormawa ini bisa lebih kenal nih sama Kak Retno. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, teman-teman, perkenalkan namaku Retno Dewiatmi, biasa dipanggil Retno. Kemudian aku mahasiswa program studi PG PAUD. Sekarang berarti sedang menempuh semester 5 ya, akan semester 5 kayak gitu. Terus di sini saya dari Ormawa, Hima PG PAUD. Kemudian alhamdulillah sedang menjabat sebagai ketua Ormawa seperti itu. Oke, alhamdulillah nih Kak Retno diamanahi sebagai Ketua Hima PG PAUD ya. Semoga semangat selalu nih menjalani prokernya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Retno juga lagi di mana sama aslinya dari mana nih Kak? Oke, aku aslinya Jogja dan sekarang alhamdulillah masih di Jogja. Oke, sama kayak aku juga ya Kak dari Jogja. Gak Iya jauh-jauh nih. nih. Nah, Kak Retno nih kan sekarang nih lagi liburan semester ya Kak. Nah, terus kita dihadapi sama pandemi COVID juga, terus sama PPKM juga nih. Nah, kegiatan apa sih yang produktif yang Kak Retno lakuin nih selama liburan? Boleh diceritain biar Sobat FIP bisa tahu nih. Oke, alhamdulillah ya selama liburan ini di angkatanku ya ini ada program baru sih dari jurusan. Jadi sekarang kita sedang magang di sekolah sih. Lebih banyak kami ada di sekolah dan kalau saya sendiri itu magang di salah satu TK di Kota Jogja seperti itu. Oh, Kemudian juga alhamdulillah ya Kak. ya selain itu juga alhamdulillah sih masih bisa aktif di organisasi kayak gitu sih. Mungkin itu sih. Alhamdulillah banget ini Kak Retno pas corona-corona gini malah ngasih ilmu nih ke banyak orang ya Kak, magang-magang juga. Luar biasa banget kegiatannya, produktif banget, bisa dicontoh nih sama Sobat FIP lainnya. Sekarang aku nih mau lanjut nih ngomongin tentang mahasiswa. Kalau dari Kak Retno sendiri nih, mahasiswa tuh gimana sih Kak? Boleh diceritain? Oke, kalau menurut aku ya mahasiswa tuh sebagai salah satu dari sekian apa ya keragaman sih yang dimiliki sama bangsa ini yang nantinya itu dapat jadi penerus bangsa dan juga harapannya sih bisa memberikan manfaat gitu ya, manfaat bagi sekitar seperti itu sih. Iya bener banget ya. Mahasiswa itu pastinya jadi penerus bangsa buat Indonesia. Nah terus kan Kak Reto tuh bisa kasih tahu nih ke aku juga perannya mahasiswa tuh apa. Kalau menurut aku sendiri tuh peran mahasiswa kan agent of change. Mungkin Kak Retno bisa kasih uh, pendapat nih peran mahasiswa tuh apa. Oke, aku setuju banget sih apa yang tadi disampaikan. Benar sih, mahasiswa tuh sebagai salah satu ya perannya itu jadi agent of change kayak gitu ya. Terus selain itu juga ada beberapa hal sih yang menurutku penting juga gitu. Jadi ketika mahasiswa berperan sebagai penggerak perubahan kayak gitu nanti dimana kita bisa menggerakkan perubahan itu ke arah yang lebih baik kayak gitu. Jadi perannya menurutku besar sekali dan itu yang paling utama sih menurutku kayak gitu. Bener banget sih Kak, emang kalau mahasiswa itu harus jadi generasi yang merubah yang lebih baik ya Kak ya. Mungkin sekarang kan kalau kita bisa tahu nih, bisa merubah ke lebih yang baik nih mahasiswa. Nah, kan sekarang banyak nih Kak permasalahan yang ada di sekitar. Seperti sekarang nih ada pandemi COVID sama keadaan politik. Ini tuh yang lagi heboh-hebohnya nih. Nah, menurut Kak Retno sendiri ini apa sih yang harus dilakukan mahasiswa terkait hal tadi yang saya sampaikan?
Oke, kalau menurutku ya, dengan keadaan kita yang lagi seperti ini ya, sebenarnya tuh mahasiswa tuh perannya tuh besar banget kayak gitu. Salah satunya adalah mahasiswa tuh bisa jadi salah satu contoh nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat sekitar kayak gitu. Jadi bisa menjadi contoh yang baik untuk semuanya. Jadi nantinya juga kita sebagai mahasiswa ya itu bisa berperan gitu loh dalam masyarakat kayak gitu dalam masa-masa seperti ini kayak gitu. Dan kita juga apa ya harus sadar gitu loh dengan kondisi kehidupan bernegara kayak gitu dan menjadi salah satu teladan yang baik untuk orang-orang sekitar kita kayak gitu. Bener sih Kak, awalnya kita harus jadi teladan dulu ya buat orang-orang di sekitar kita, baru semakin luas ke yang lain-lain. Nah, aku mau tanya lagi nih sama Kak Retno, gimana sih pendapatnya Kak Retno sendiri terkait urgensi mahasiswa harus mengikuti organisasi? Karena kan banyak nih, banyak mahasiswa nih yang masih kurang sadar nih, apa tuh pentingnya masuk organisasi, kayak masih pada, nanti dulu lah, besok nih kalau udah semakin semester 2 lah, gitulah Kak. Mungkin Kak Arta bisa kasih saran pendapat. Oke, kalau menurutku ya sebenarnya tuh banyak hal ya yang uh, untuk teman-teman itu ikut berorganisasi kayak gitu. Dan menurutku beberapa hal diantaranya yang penting itu adalah yang pertama, di organisasi itu kita bisa belajar untuk jadi seorang pemimpin kayak gitu. Dan itu penting banget menurutku untuk dasar ya untuk kita nanti ke kehidupan yang selanjutnya kayak gitu menempuh apa perjalanan kehidupan yang nantinya pasti akan panjang dan penuh dengan lika-liku kayak gitu kan dan selain itu juga menurutku ya yang paling penting itu kita bisa untuk belajar manajemen konflik kayak gitu ya bisa belajar bagaimana cara mengatasi suatu masalah kayak gitu dan di sini juga dari organisasi ini kita juga bisa nambah nih relasi di jaringan yang lebih luas lingkupnya kayak gitu sih kalau menurutku. Iya bener banget Kak, dari kita masuk organisasi tuh kita semakin banyak relasi, kayak mau uh, membutuhkan yang sebelah sini belum kenal, kita semakin kenal, jadi kita enak nih ngobrolnya lebih dekat juga. Nah, terus biar ini aku juga mau tanya lagi nih sama Kak Retno lebih dalam ya. Mungkin Kak Retno nih bisa memperkenalkan ormawanya nih, Hima PG PAUD nih, dari nilai dan budayanya, dari nilai budaya dari organisasinya ini, sama menyebutkan biro atau departemen dari organisasinya, dan menyebutin nih proker-prokernya apa aja nih yang lagi dijalanin sekarang. Oke, oke. Kalau dari aku ya, untuk Hima PG PAUD sendiri, kami sih lebih banyak menerapkan nilai-nilai budaya gitu yang ada di sekitar kita. Ya budaya kita itu di dalam organisasi itu ya budaya yang ceria, yang sebagaimana mahasiswa PG PAUD lah, pasti teman-teman juga paham kan ya. Dan juga kekeluargaan itu yang sangat kami jaga sih sebenarnya di organisasi kami kayak gitu. Kemudian kalau di Himapigi PAUD itu ada beberapa bidang ya kalau kami menyebutnya itu sebagai bidang. Tapi yang pertama itu mungkin dari pengurus inti ya, itu ada ketua ormawa, wakil ketua, kemudian sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2 yang mungkin tugas-tugasnya sudah secara umum teman-teman sudah tahu kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada bidang pengembangan sumber daya mahasiswa atau menjadi PSDM kayak gitu. Nah, bidang ini nantinya itu yang bertanggung jawab untuk perekrutan, pembinaan serta pengembangan organisasi di Hima PG PAUD itu sendiri kayak gitu. Dan proker-proker dari bidang ini itu ada beberapa sih yang sudah terlaksana ya tentu saja itu ada buka bersama, bakti sosial, kemudian logo Pile of Adabiyah, kemudian ada open recruitment seperti itu dan nantinya insya Allah sedang berjalan ini di PKKMB terus nantinya PLMPDM seperti itu. Selanjutnya itu yang kedua ada bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini merupakan bidang yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang nantinya bisa meningkatkan keilmuan dari mahasiswa PG PAUD itu sendiri kayak gitu. Dan program kerjanya ada beberapa juga
rata-rata sudah terlaksana, yaitu ada fosfat seperti itu, dan fosfatnya itu juga bermacam-macam, ada fosfat puisi, kewirausahaan, fosfat metode penelitian seperti itu. Kemudian juga ada EVO, kemudian ada seminar pendidikan nasional seperti itu. Kemudian yang ketiga ya ada bidang bakat dan minat, biasanya kami singkat bidang bakmi seperti itu. Bidang ini tuh tujuannya ya mengembangkan bakat dan minat dari mahasiswa PG PAUD kayak gitu, dan itu disesuaikan dari teman-teman itu seperti itu. Dan program kerjanya kami ada ekstrakurikuler ya, dan di tahun ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena sejak awal kita sudah dihadapkan dengan pandemi ya. Jadi memang sulit sekali untuk bertatap muka seperti itu. Jadi kami biasanya di tahun-tahun biasanya itu ada ekstrakurikuler Karawita. Namun karena kondisi sekarang itu, jadi kami menggantinya dengan ekstrakurikuler Sinden seperti itu. Kemudian ada ekstrakurikuler tari dan juga futsal, dan ekskul ini juga dilaksanakannya secara daring ya kayak gitu. Kemudian juga ada catering yang saat ini belum bisa terlaksana, jadi kami menggantinya dengan ECE Challenge seperti itu. Terus nantinya juga akan ada lomba-lomba untuk anak usia dini seperti itu. Kemudian ada bidang media dan jaringan atau biasa kami singkat dengan MEJAR seperti itu. Nah, bidang ini tuh merupakan bidang yang bertujuan untuk mensosialisasikan Hima PG PAUD dan mengembangkan jaringan secara eksternal di lingkup fakultas, univ maupun luar universitas seperti itu. Dan program kerjanya itu ada itu ya pengelolaan sosial media yang tiada henti, kemudian ada studi edukasi, video profil, dir ECE atau buletin yang kami terbitkan. Dan itu kemarin ada program baru yaitu ECE Kurma atau kuis Ramadan di sosial media kami seperti itu. Dan yang terakhir ya ada bidang pengembangan kewirausahaan, di mana bidang ini tujuannya untuk mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa PG PAUD seperti itu. Dan karena masih daring, jadi PK ini kemudian mengganti beberapa program kerja yang bisa dilaksanakan secara daring, yaitu nantinya ada paid promote, kemudian juga online shop seperti itu yang dikelola oleh PK seperti itu. Dan juga kemarin sudah melaksanakan diskusi kewirausahaan atau juga bekerja sama dengan pendidikan ya, bidang pendidikan yaitu Puspat Kewirausahaan seperti itu. Mungkin itu sih untuk sedikit ya penjelasan dari organisasi Hima PG PAUD. Oke deh Kak, tadi aku juga sempat dengar nih kalau organisasi di PG PAUD sendiri nih harus ceria ya Kak ya, seperti PG PAUD nih bakal ngajarin anak-anak kecil, jadi kita harus ceria juga di dalam organisasinya. Nah terus juga tadi aku sempat dengar ada bidang yang namanya bakmi, lucu banget ya bakmi, bakat dan minat ya Mbak ya. Oke, semoga luar biasa banget nih prokernya ini sangat banyak banget, sangat inspiratif dan bermanfaat. Oke, nah mungkin Kak Retno nih bisa kasih ajakan nih ke sobat FIP biar pada masuk Hima PG PAUD nih, kasih ajakan nih biar pada kesemsem dan kepincut nih. Oke, terima kasih nih waktunya ya. Mungkin bisa dibilang ini juga sedikit promosi gitu ya untuk teman-teman bisa mengenal Hima PG PAUD kayak gitu. Jadi teman-teman tadi itu hanya sedikit ya dari apa yang terjadi di Hima seperti itu dan pengalaman saya sendiri di Hima, dan harapannya sih teman-teman ya bisa mengambil nilai-nilai positif ya dari yang aku sampaikan tadi, dan ini jadi satu motivasi nih untuk teman-teman bisa berorganisasi, dan nantinya juga kami akan senang sekali dan menunggu kontribusi teman-teman untuk berorganisasi di Hima PG PAUD seperti itu. Dan kami senang dan sangat antusias sih kalau teman-teman tertarik dengan ini begitu. Oke, mungkin di sini Kak Retno bisa kasih closing statement nih. Oke, sebelumnya mungkin aku mau ngucapin terima kasih ya karena sudah diberi kesempatan untuk aku bisa berbagi sedikit pengalamanku di sini ya untuk teman-teman semua, untuk Sobat FIP.
Kemudian harapannya ya semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat nih untuk teman-teman sekalian dan juga aku berharap dan menunggu teman-teman untuk bisa bergabung di organisasi-organisasi FIP dan juga tentunya di Hima PG PAUD seperti itu. Semoga juga kita bisa tetap produktif dan aktif di masa pandemi ini. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah nih jawaban dari Kak Retno nih semoga dapat membantu Sobat FIP lebih mengenal jauh juga nih Hima PG PAUD. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Retno yang udah menyempatkan waktu liburannya nih untuk ikut podcast Ormawa menyebarkan manfaat nih kepada Sobat FIP. Semoga informasinya juga dapat menambah wawasan kepada Sobat FIP. Dan aku mohon izin undur diri dan maaf bila ada kesalahan kata dan selalu semangat untuk Sobat FIP.